Penunjukan Yusril sebagai pengacara oleh pihak Muldoko menjadi ancaman besar bagi SBY. Lebih baik saya tidak dalam posisi yang jadi hakim sekarang. Saya menganalisis aspek-aspek hukumnya, karena saya pikir masalah ini akan berlanjut. Tapi saran saya, coba masalah ini diselesaikan internal dulu melalui Mahkamah Partai. Kalau tidak puas di Mahkamah Partai, nanti baru dibawa ke pengadilan. Sedangkan kubu Muldoko menunjuk pengacara nasional Petrus Balapationa SHMH sebagai kuasa hukum. Selain Petrus, 3 pengacara dalam tim pembela ialah mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau HAM RI, Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra, Advokat Senior Dr. Denny Kailimang, dan Rasman Arif Nasution SH. Karena persoalan ini pada akhirnya adalah persoalan hukum, dan persoalan hukumnya tergantung pada sejauh mana kita argumentasi hukum yang kita susun itu kuat, dan saya meyakinkan hakim, dan saya percaya bahwa pengadilan kita ini masih cukup objektif ya. Demokrat kubu SBY benar-benar dalam masalah besar. Gugatan demi gugatan silih datang menerpanya. Teranyar, AHY mangkir dari persidangan yang seharusnya berlangsung. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunda sidang gugatan Johnny Allen Marbun terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono beserta beberapa kader Partai Demokrat lainnya. Penundaan dikarenakan pihak tergugat yakni Agus Harimurti Yudhoyono, Teguh Rifki Harsha, dan Hinca Panjaitan tidak menghadiri sidang. Sidang ditunda 1 minggu sampai hari Rabu tanggal 24 Maret tahun 2021. Jadi yang kita gugat ini adalah Agus Harimurti Yudhoyono, kedua adalah Teguh Rifki, yang ketiga adalah Pak Hinca Panjaitan. Jadi mereka kita gugat orang-orangnya. Kenapa? Karena kita menduga mereka bertiga ini telah melakukan perbuatan melawan hukum. Seperti apa perbuatan melawan hukumnya? Karena ketiga orang tergugat ini bersama-sama melakukan perbuatan yang merugikan klien kami, Pak Johnny Allen. Penunjukan Yusril sebagai pengacara oleh pihak Muldoko menjadi ancaman besar bagi SBY. Ketakutan SBY bukan tanpa sebab. SBY sangat paham siapa Yusril. Yusril Ihza Mahendra adalah pengacara handal. Berbagai kasus-kasus besar dia tangani dengan cukup apik. Ketika SBY mendengar jika Yusril sebagai pengacara Muldoko, dia langsung ketakutan dan panik. Menanggapi ketakutan dan kepanikan SBY, pegiat media sosial Denny Siregar mengomentari soal kabar yang menyebutkan jika Partai Demokrat versi KLB pimpinan Muldoko menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai pengacara mereka menghadapi gugatan Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono. Terkait kabar ini, Denny Siregar lantas membandingkan pengacara Partai Demokrat kubu AHY Bambang Wijoyanto dengan Yusril Ihza Mahendra. Menurut Denny, Partai Demokrat AHY pelit lantaran memakai jasa pengacara Bambang Wijoyanto yang ia nilai tarifnya murah meriah. Sementara kubu Muldoko, menurut Denny, berani membayar mahal pengacara sekelas Yusril Ihza Mahendra. Berdasarkan pilihan pengacara di kedua kubu Partai Demokrat itu, Denny pun menganggap publik pastinya akan tahu siapa pihak yang akan memenangkan pertarungan di tubuh partai berlambang Mercy tersebut. Sebelumnya beredar kabar yang menyebutkan Partai Demokrat kubu KLB pimpinan Muldoko sudah menunjuk 4 pengacara sebagai kuasa hukumnya. Keempat kuasa hukum tersebut yakni Yusril Ihza Mahendra, Denny Kailimang, Petrus Balapationa, dan Rasman Nasution. Terlepas dari itu, sebenarnya ada hal yang lebih mengejutkan publik. Pasalnya, SBY dan Yusril pernah bersetegang di masa lalu. Di masa pemerintahan SBY, Yusril pernah diperlakukan dengan sangat buruk. Dan sekarang mereka akan berhadap-hadapan lagi. Kisruh yang dialami oleh partai di bawah naungan SBY ini besar kemungkinan dualisme kepemimpinan Partai Demokrat itu akan berakhir di meja pengadilan. Apakah itu pengadilan umum atau pengadilan tata usaha? Boleh jadi akan berujung sampai ke tingkat kasasi MH. Ungkapan SBY menunjukkan rasa sesal dan boleh jadi Muldoko dianggap tak berterima kasih sebagai orang yang pernah diangkat sebagai kasat dan juga Panglima TNI pada waktu zaman SBY. Ini juga mengingatkan bahwa waktu pemilihan presiden tahun 2004, kala itu SBY menjadi capres berpasangan dengan Yusuf Kala sebagai cawapres yang dicalonkan oleh Partai Demokrat.
Partai Bulan Bintang dan PKPI. Pasangan lain yaitu Wiranto Solahuddin Wahid menjadi pilihan dari Golkar PKB, Megawati Hashim Muzadi PDIP, Amin Rais Siswono Yudhohusodo PAN PKS, dan Hamzahas Agung Gumelar dari P3. Sebenarnya SBY tidak bisa mencalonkan karena perolehan suara pemilu 2004 Partai Demokrat hanya 7,45%. Ketentuan Undang-Undang Pilpres saat itu ambang batasnya minimal 10%. Sebenarnya SBY tidak bisa mencalonkan karena perolehan suara pemilu 2004 Partai Demokrat hanya 7,45%. Ketentuan Undang-Undang Pilpres saat itu ambang batasnya minimal 10% perolehan suara dari suara sah nasional. Partai Bulan Bintang saat itu memperoleh 2,62% dan PKPI hanya 1, sekian. Jadi SBY waktu itu jangankan jadi presiden mencalonkan saja nggak bisa, kecuali harus mendapatkan keikhlasan dari PBB. Setelah menang dan dinyatakan sebagai presiden, pembagian kursi kabinet dilakukan secara proporsional termasuk partai-partai yang bergabung pada putaran kedua. PBB mendapatkan 3 kursi menteri, Menteri Sekretaris Negara Yusril Iza Mahendra, ini karena kesepakatan sejak awal pada masa-masa pencalonan, Menteri Kehutanan MS Kaban, dari Sekjen PBB, dan Jaksa Agung Abdurrahman Saleh, mantan Hakim Agung yang sebelumnya adalah pendiri dan pengurus Partai Bulan Bintang, dan juga aktivis LBH. Pertengahan periode tahun 2007, Yusril Iza Mahendra dan Abdurrahman Saleh diberhentikan dari jabatannya tanpa menunjuk alasan apapun dan tidak digantikan dari Partai Bulan Bintang. Yusril Iza Mahendra diganti oleh Hatta Rajasa dan Abdurrahman Saleh diganti oleh anak emas SBY, Hendarman Supanji, seorang jaksa karir. Masa praktis PBB hanya tinggal 1 kursi di kabinet yaitu Menteri Kehutanan, MS Kaban. Di kesempatan pertemuan dengan DPW PBB se-Indonesia untuk menentukan sikap partai, pasca pemberhentian 2 kader partai itu, Yusril hanya bisa menjawab itu adalah hak prerogatif presiden. Memang demikianlah menurut Undang-Undang Dasar. Sebagai ketua majelis syuro dan pribadi, Yusril menasihatkan kepada aparat partai dengan mengutip pendapat seorang ahlul hikmah. Barang siapa dapat memahami hakikat dari al-awwal dan al-akhir, maka tentram hidupnya, begitu pula soal jabatan. Setelah itu Yusril ditawari sebagai Dubes RI untuk Malaysia, tapi jabatan itu ditolaknya dan selang beberapa bulan lewat Wapres Yusuf Kala menawari jabatan Menteri Dalam Negeri yang saat itu Muhammad Ma'ruf atau Mendagri sakit keras, tapi tawaran itu ditolaknya. Belakangan diganti oleh Mardianto, Gubernur Jawa Tengah. Di kesempatan lain, SBY secara langsung juga menawari Yusril menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Itu pun juga ditolaknya, karena juga menyadari menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi bukan kewenangan presiden dan akan meninggalkan keanggotaan partai. Tapi jika SBY memerlukan pendapat hukum dari Yusril, ditanggapinya secara positif dengan mengemukakan pendapat yang objektif dalam perspektif hukum. Di beberapa kesempatan, Yusril menyampaikan bahwa pencalonan SBY JK itu tidak semata-mata soal koalisi antar partai, tapi lebih dari itu, koalisi SBY JK YIM. Karena mereka bertiga merasa ada chemistry, kerjasama yang baik dalam memecahkan masalah nasional selama dalam kabinet, masing-masing sebagai Menko Polhukam, Menko Kesra, dan Menteri Hukum dan Perundang-undangan. Anehnya pada periode kedua, SBY sempat memperkarakan Yusril dalam kasus korupsi Sismin Bakum lewat Kejaksaan Agung. Padahal sebelumnya menurut audit BPK, tidak ada unsur kerugian negara dan menurut KPK tidak ada unsur korupsi. Konon tuduhan korupsi itu sengaja dilakukan oleh lingkungan sekitar SBY. Tuduhan korupsi kontroversial itu berakhir dengan dipaksanya SBY oleh Yusril sebagai saksi meringankan bersama Megawati, Yusuf Kala, dan Kwik Yan Gi di Kejaksaan Agung meskipun SBY dan Mega tidak sempat datang ke kejaksaan dan diturunkannya Hendarman Supanji, sang anak emas dari Jaksa Agung, oleh MK setelah Yusril melakukan uji tafsir terhadap Undang-Undang Kejaksaan di MK. Sismin Bakum bukan kemauan Yusril sendiri sebagai Menkumdam, tapi merupakan kebijakan dan keputusan rapat kabinet zaman Gus Dur yang dihadiri oleh Megawati selaku Wapres, SBY, Yusuf Kala, dan Kwik Yan Gi yang masing-masing sebagai menteri. Konon, ada juga upaya-upaya intervensi di rumah tangga partai-partai sehingga terjadi disharmoni dan kericuhan dalam tubuh partai non-partai Demokrat.